Baik Pak Wawan, tidak panjang kala Pak Wawan, silakan langsung ke materi berikutnya tentang varietas padi kue. Bapak Ibu sekalian, selamat menyaksikan. Saya undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkalna 'alallah, la haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa bisrahi sadri wa yassir amri wa 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kepada Mas Budi ya yang sudah menjadi moderator pada kesempatan Zoom meeting malam ini. Kemudian Pak Dr. F. Saifuddin, karena beliau juga ada rapat di internal desa, jadi beliau tidak bisa menemani kita semua sampai akhir. Ya, mudah-mudahan tanpa mengurangi semangat para mitra PT BES yang berada di seluruh Indonesia ini untuk terus belajar ya. Jadi perlu saya menyampaikan, jadi pembangunan narasi-narasi tentang pembangunan pertanian berkelanjutan di Indonesia ini insya Allah akan terus kita gaungkan ya. Karena sebagian besar mitra PT BES ini ketika kita arahkan bahwa pertanian di Indonesia ini harus tetap berlanjut dengan meminimalisir penggunaan pestisida kimia sintetis dan pupuk kimia anorganik secara tidak bijaksana. Karena sudah terjadi selama 70 tahun ya, selama 70 tahun kalau revolusi hijau itu bergulir di Indonesia tahun 50-an ya. Ini ternyata dampaknya sekarang. Jadi mohon maaf, petani di Indonesia ini sudah dijadikan objek eksploitasi. Objek eksploitasi sebagai eksperimen percobaan produsen pestisida kimia sintetis terutama ya. Tadi Pak Dr. F. Saifuddin menyampaikan ataupun di unit sebelumnya sudah sampaikan bahwa penggunaan bahan pestisida kimia sintetis sekarang sudah tidak bisa lagi diharapkan. Kenapa? Karena seluruh para praktisi, akademisi, dan para peneliti, jadi pestisida kimia sintetis itu bukan bisa menangani atau bisa menghilangkan hama dan penyakit. Tapi tadi disampaikan bahwa dengan penggunaan pestisida itu hama itu semakin diobatin, bukan diracun. Yang diracun tanamannya, itu sudah disampaikan. Nah, makanya munculnya Gen Hayati ini kita akan kembalikan kepada konsep ilahiyah di mana pertanian itu sebetulnya tidak ribet sebetulnya. Jadi Allah sudah siapkan, Allah sudah sediakan mana antagonis, mana agen protagonisnya. Nah, itu semuanya sudah lengkap. Nah, tinggal kita mengkaji lagi nih. Karena bagaimanapun karena kita memang hidup di bumi Allah ini, nah itu harus ikuti panduannya. Nah, panduan itu sudah ada semua. Makanya sering saya sampaikan bahwa perjalanan sejarah pertanian di dunia muslim ya, itu menurut sejarah, meskipun Rasulullah saya pelajari di Yastrib dulu itu memang bertani gitu ya. Bertani, kaum Ansor itu bertani di Yastrib Madinah itu. Nah, para saudagar, para pedagangnya dari kaum Muhajirin. Nah, dua momentum itu, satu Muharram ya, tahun 1 Hijriah, disitulah Rasulullah membangun dalam momentum hijrah bisa untuk untuk membawa syiar wa marsalna ila kafatalina wa marsalna ila rahmatan lil alamin, cukup dengan dua modal saja, berdagang dan bertani. Selanjutnya ada ilmu politiknya, ada ilmu semuanya. Tapi prinsip dasarnya adalah berdagang dan bertani. Maka pertanian inilah yang ketika zaman Rasulullah dulu, sejarah-sejarah tidak menceritakan secara detail. Nah, detailnya ternyata setelah 600 atau abad ke-6 Hijriah, yaitu ketika Islam semakin meluas sampai ke Andalusia Spanyol. Di situ ada tokoh pencerah Muslim yang namanya Abu Zakaria Ibnu Al-Awwam. Nah, beliaulah yang membawa pertanian modern masa kini, negara-negara maju itu sekarang menggunakan kitab Al-Filahah yang dipakai oleh beliau. Nah, pada abad 6 Hijriah tersebut,
tahun 600 Hijriah ya. Itu belum ditemukan yang namanya mikroskop. Tapi Abu Zakaria Ibnu Al-Awwam sudah mengetahui bahwa ada mikroorganisme di dalam tanah yang membantu penyuburan tanah. Bahkan setelah kehancuran Perang Dunia Pertama dan Kedua, ya, nah disitulah mulai tatanan yang ada itu dirusak dengan munculnya disebut revolusi hijau yang ingin membawa akselerasi percepatan untuk memenuhi ketersediaan pangan aktual di setiap negara yang sudah terjadi peperangan. Nah, tapi yang jadi permasalahan, dampaknya ini sekarang menurut data hasil diskusi kita dengan Pak Dr. F. Saifuddin, Asia Pasifik ini sekarang wabah warang batang coklat, Nilapar patalugens, itu namanya bagus. Tapi kalau sudah menyerang padi, ratusan ribuan hektar bisa habis dalam waktu semalam. Jadi warang batang coklat itu menyerang bagian pangkal, menghisap cairan yang ada pada batang, kemudian nutrisi itu tidak naik ke atas dan akhirnya gosong. Nah ini warang ini termasuk di sentra padi, ya katakanlah padi adat ya di daerah Banten, di daerah sama diserang warang juga, padahal tidak pernah menggunakan pestisida. Nah makanya di sini sudah saatnya kita membuka mindset kita, wawasan berpikir kita, ternyata dengan menggunakan pestisida kimia sintetis itu bukan lagi sebuah solusi. Kenapa disampaikan seperti itu? Karena memang sudah faktanya sudah seperti itu. Jadi setelah arus global ini masuk ke Indonesia, mulai dari pupuk kimia sintetis, kemudian pestisida kimia sintetis. Nah, yang sekarang yang ada malah hama itu terus bermutasi. Jadi bermutasi itu yang tadinya lemah semakin kuat. Karena memang doanya salah. Ikrobilisani amalan bininya. Jadi ucapan doanya itu udah salah. Bahwa petani yang sekarang ini mengendalikan hama itu dengan cara mengobati hama. Nah tanamannya malah diracun. Jadi kebalik. Nah konsep agensi hayati ekopen protector, nah itu akan mengembalikan kepada imunitas tanam. Jadi grup yang kita buat ada sekitar 32 ditambah 3, ada sekitar 35 lebih grup ya yang sudah tergabung 24 jam, 6.000 orang lebih. Itu rata-rata dalam penyampaian, dalam membedah sebuah kasus itu berbeda-beda. Nah, perlu saya sampaikan, kekuatan agensi hayati ekopen protector ini itu adanya dimulai dari fase awal dulu. Mulai dari treatment perendaman benih, masa pratanam minus 5 hari yang biasanya eco farming, minus 5 harinya ya agen hayati dulu. Kemudian minus 3 harinya eco farming, 0 HST ditanam, hari ke-10 baru agen hayati. Nah, kemudian yang hari berikutnya eco farming sesuai brosur. Nah, itu 2-3 pekan sekali itu terus agen hayati untuk sebagai preventif. Nah, yang mengawali budidaya padi, budidaya hortikultura berupa sayuran tomat, cabai dan lain-lain, yang diawali dari mulai treatment benih, mengikuti SOP yang disarankan, itu ternyata punya kekuatan imunitas yang sangat dahsyat dibanding yang tidak pakai sama sekali. Dan ada beberapa, karena ini memang bagian saya materi kumpai, sedikit saya mengulas dulu tadi tentang agen hayati. Jadi padi kumpai yang sekarang kita tanam, ya, jadi padi kumpai ini pemulihannya Pak Dr. F. Saifuddin, ya, Pak Dr. F. Saifuddin, karena bagaimanapun benih ini insya Allah ke depannya kita tim konsultan sudah diminta oleh owner PT BES, Haji Febrian Agung. Jadi karena memang untuk meningkatkan hasil produktivitas pertanian dan perkebunan, karena memang alhamdulillah PT BES komitmen di bidang pertanian ya. Itu salah satunya adalah selain dari pupuk, pengendali hama, hama dan penyakit, pengendali gulma, yang paling utama itu benih. Nah makanya ini benih yang potensinya besar, yang sedang kita proses perizinannya sedang kita tempuh, dari mulai dari breeder seed, extension seed, foundation seed, kemudian stock seed itu sudah kita tempuh. Karena tadi Pak Dr. F kemarin menyampaikan juga ya. Jadi perusahaan Pak Dr. F ini
sudah mengantongi 26 izin, ya, izin semua lengkap tentang pertanian. Bahkan ekspor untuk agen Hayati pun sudah siap. Ya, jadi ini kabar baik buat mitra PTB semua. Mudah-mudahan izin edarnya keluar pada bulan ini. Nah, kemudian nanti jika ada rekanan kita yang di luar negeri ingin membutuhkan produk ini, insya Allah dokumennya sudah lengkap. Nah, kemudian kembali lagi ke materi padi kumpai. Nah, ini ada beberapa mitra ya yang sudah order sampling padi kumpai. Per paketnya itu 1 kilo ya, ada agen Hayati, ada juga hormon organik. Nah, ini insya Allah ke depan hormon organik ini akan menjadi pelengkap brandnya Eco Farming akan semakin dahsyat. Karena memang perlu disampaikan, Pak Dr. F. Saifuddin ini, beliau itu mitra PTBes, dan beliau pertama kali join itu meneliti kandungan Eco Farming itu apa keunggulannya, apa kelemahannya. Dari lab Pak F. Saifuddin itulah kita sebagai tim konsultan bisa menyampaikan ini produk keunggulannya apa, kelemahannya apa. Kemudian jadilah sekarang materi yang di-share di grup-grup yang kita bina, ada 35 grup itu tadi, ada sekitar 6.500 lebih orang itu. Nah, itu adalah SOP dari hasil penelitian. Nah, kemudian dari kandungan ZPT hormon, nah, Eco Farming nanti akan ditingkatkan meskipun produknya nanti terpisah, ya. Jadi kita akan perkuat dengan hormon organik, insya Allah nanti namanya lebih gampang diingat lagi, cuman bahasa gampangnya sekarang hormon organik, yang mengandung 36 asam amino. 36 asam amino ini adalah jadi dasar dari makhluk hidup itu adalah asam amino. Asam amino itu bagian terkecil daripada protein. Nah, itu kita punya produk ya. Jadi 5 gram atau satu sasetnya misalkan 10 gram, yaitu per 5 gramnya itu untuk 14 liter air. Itu diaplikasikan pada tanaman horti, pada tanaman perennial crop tahunan, tanaman keras, itu bisa memacu yang namanya pembungaan. Karena kita selain mengandung 36 asam amino, kemudian mengandung sitokinin, auksin, dan gibrelin, yang ketiga adalah mengandung paklobutrazol alami. Nah, paklobutrazol alami inilah yang kita ambil dari bagian daripada pohon pisang dan sudah berbentuk serbuk 100% larut dalam air. Nah, ini akan menjadikan kekuatan brand Eco Farming ini akan semakin dahsyat. Karena perlu saya sampaikan, Eco Farming ini brand milik PTBes yang tidak dimiliki oleh perusahaan manapun, yang insya Allah akan terus kita perkuat. Nah, makanya dari produk-produk sarana produksi yang ada ini, yang saya sampaikan di forum ini, produk yang akan launching berikutnya, jadi selain daripada Agensi Hayati Crop Protector yang sedang menunggu izinnya di bulan ini, ya, karena secara persyaratan dari residu yang dihasilkan itu kita ujikan di Lab Sukovindo khusus untuk bagian residu dari bahan ini ya. Alhamdulillah sudah lulus semua. Nah, tinggal sekarang tinggal nunggu dari hasilnya gitu ya di bulan Agustus ini, mudah-mudahan secepatnya. Nah, kemudian setelah itu ke depannya nanti kita siapkan juga pengendali gulma ramah lingkungan, karena kalau sudah berbicara masalah pertanian berkelanjutan, kita sudah tidak lagi menggunakan istilah herbisida, karena kita memang mau menghilangkan mindset itu. Kenapa? Karena memang ternyata hasil penelitian Pak Dr. F. Saifuddin di labnya itu ternyata ada senyawa yang dihasilkan dari beberapa ekstrak tanaman yang bisa mengendalikan gulma sampai bisa mematikan secara sistemik, tapi kandungannya bahan organik. Nah, inilah unik, makanya di Indonesia belum ada nih. Itu insya Allah akan mendampingi brandnya Eco Farming dalam mengendalikan gulma yang ramah lingkungan. Baik itu gulma pengendali gulma selektif ya. Selektif itu jadi kalau diaplikasikan ke padi, padinya tidak masalah, tapi gulma berdaun sempit, semanggi, eceng-ecengan yang ada di sawah itu kering semua. Begitu pula ada pengendali gulma yang bersifat non selektif seperti di perkebunan kelapa sawit untuk membuka layan clearing. Nah, itu sedang kita siapkan. Nah, kemudian hormon organik ini sudah ada samplingnya di saya. Jadi Bapak dan Ibu seperti awal agen Hayati ini sebelum
masuk ke PTBS, itu semuanya berbentuk sampling dulu. Sampling untuk kalangan sendiri, silakan yang punya petani binaan dampingi. Kemudian setelah diaplikasikan bagaimana. Dan saya pun alhamdulillah di background rumah ini, rumah kayu sengaja saya buat. Di pekarangan ini saya lengkapi semua tanaman-tanaman yang bersifat untuk penelitian atau observasi saya mengenai produk yang ada di PTBS ini. Terutama tadi agen hayati ya. Jadi sampai saya bisa menyimpulkan bagaimana cara agen hayati memproteksi tanaman. Nah, itu saya buktikan dulu. Jadi jangan sampai mitra PTBS ingin memprospek agen hayati atau eco farming tapi belum pernah terjun sama sekali ke sawah. Itu berat, kita mau menyampaikannya berat. Jadi ketika ada petani yang lebih jago, kita nggak punya pengalaman. Saya pahami background bukan dari sebagian besar bukan dari pertanian, tapi tidak ada salahnya kalau kita belajar, karena semuanya juga perlu pengalaman dan perlu pembelajaran. Nah kemudian tadi berbicara tentang pengendali gulma, pertama agen hayati, pengendali gulma ramah lingkungan, kemudian hormon organik ya. Nanti insya Allah namanya ada istilah ekonya juga nih, cuman belum bisa di launching sekarang. Cuman samplingnya sudah saya ujikan, itu bisa meningkatkan bunga. Jadi kalau diaplikasikan pada fase vegetatif akan memperkuat pertunasan, batang, daun ya. Kalau dipakai pas fase generatif itu akan memacu pembungaan karena hormon yang 3 ini sudah lengkap semua, sitokinin, auxin, gibberellin, dan faklobutasol alam. Dan alhamdulillah di lahan riset kita di PKDB Purwakarta, Pondok Salam Purwakarta, tempat observasi dan training pertanian terpadu kita sudah kita ujikan. Alhamdulillah durian kita sudah banyak yang berbunga ya. Insya Allah kedepannya ini kita akan disampaikan. Begitu pula Pak Dr. F. Saifuddin menemukan benih padi kumpai. Nah, benih padi kumpai itu sebenarnya sudah diminta oleh owner PTBS. Cuman kita kan sambil memantaskan diri dulu nih. Karena brandnya ini insya Allah padi kumpai akan menjadi padi masa depan Indonesia. Jadi di varietas-varietas yang lain ya. Di Indonesia ini ada ratusan varietas. Impari aja serinya dari berapa sampai berapa. Nah, sedangkan di Vietnam itu sebagai eksportir beras yang sering diimpor oleh orang Indonesia itu cuma punya 3 varietas saja. Dan perlu disampaikan, satu varietas unggulan yang ada di Vietnam itulah hasil karya Pak Dr. F. Saifuddin. Nah, itu ceritanya ada hubungannya nanti dengan kumpai. Ya. Nah, baik kita buka tentang masalah kumpai ya. Jadi padi kumpai ini adalah awalnya adalah padi khas dataran tinggi kaki gunung Ciremai. Disebutnya padi bondorot yang mempunyai ketinggian 2 meter. Yang bisa berbuah atau dipetik panen itu bisa sampai 1 tahunan. Karena ciri khas padi-padi zaman dulu itu seperti itu. Seperti di Cipta Gelar, di Sukabumi, kemudian di Baduy, Kampung Adat. Ya. Kalau di Bali di Tabanan, ya, ada yang setengah tahun, ada yang 1 tahun. Itu yang mempertahankan tradisi-tradisi galur-galur murni padi khas Indonesia. Nah, padi bondorot ini itu dikembangkan oleh Pak Dr. F. Saifuddin, diambil bunga jantannya, kemudian disilangkan dengan padi yang ada atau disilangkan dengan galur murni padi basmati yang ada di Mohenjo-daro di India ya, di peradaban Sungai Gangga sana. Di situ ada padi basmati yang ramping, yang pra, yang sering dibuat nasi kebuli khas India tuh. Nah itu bunga betinanya itu diambil sebagai tetua indukan bunga betina dari padi basmati. Bunga jantannya padi bondorot. Nah akhirnya disilangkan di lab. Setelah bertahun-tahun, jadilah padi lembah tariti. Nah, padi lembah tariti ini mempunyai potensi besar. Kemudian ada padi-padi khas lokal, tapi punya potensi besar. Ya, tapi secara yang pasti, kumpai ini memiliki keunggulan lebih. Keunggulannya dari bodinya, kemudian dari jumlah bulirnya, dan tahan terhadap serangan neck blast. Neck blast itu adalah cekek atau Piriculia oryzae
yang penyebabnya itu cendawan piricularia oryzae, yang kalau sudah biasanya kalau petani nanam padi kebanyakan kandungan nitrogen itu bisa menyebabkan serangan penyakit belas pada leher. Nah akhirnya ke atasnya tidak mengisi karena memang pangkal malainya itu diserang. Kemudian gabuknya itu saya amati belas ini tidak bahwa kumpai ini tahan terhadap serangan naik belas. Makanya di sini Pak, kalau misalkan ada pertanyaan kumpai ini apakah kuat dengan serangan pengerek batang atau wereng? Ya semuanya yang namanya yang namanya spesies padi ya, Oryza sativa. Nah ada spesiesnya, kesananya ada varietas. Itu semuanya ya yang namanya hama itu pasti akan menyerang. Hanya kita perkuat dari segi imunitas ya, dari imunitas mulai dari treatment benih. Nah kalau di treatment benih dalam penggunaan padi kumpai ini, karena kita sediakan paket kumpai ini per 1 kilo atau per 1 kilogram padi kumpai, kemudian 4 saset agen hayati dan 4 saset hormon organik. Nah kemudian fasilitas lainnya akan saya invite di grup kumpai bersama Pak Dr. M. Sefudin untuk berdiskusi, untuk berbagi gitu ya. Jadi intinya inilah suatu bentuk pembelajaran bagi kita semua, terutama yang spesifik menangani komoditas padi, karena di dalamnya di sini ada ilmu baru semua. Nah makanya padi kumpai ini semua yang sudah order minimal 1 kilo dimasukkan ke dalam grup Zoom meeting khusus juga. Itu setiap bulan biasanya suka diadakan Zoom meeting mengenai varietas kumpai ini ya, arahan-arahan dan evaluasi pada yang nanam terutama ya. Nah kemudian setelah masuk ke dalam grup, kita sharing sampai pendampingan sampai panen. Dan jangan khawatir, beras premium yang dihasilkan dari padi kumpai ini adalah beras yang memang hampir sama bodinya dengan Impari, dengan Ciherang sama semua. Jangan takut tidak dibeli oleh tengkulak. Nah makanya di sini pentingnya petani cerdas PTBS itu seperti ini. Di Zoom meeting beberapa hari yang lalu saya sudah menyampaikan permasalahan pertanian di Indonesia itu ada 3. Pertama ilmu pengetahuan, yang kedua modal, yang ketiga market. Nah ilmu pengetahuan meskipun kita bukan orang pertanian bisa di-upgrade. Mau lihat di YouTube, mau lihat di mana saja, silakan tingkatkan kemampuan ilmu pengetahuan kita. Dan pelajarilah tentang kegagalan orang lain di dalam budidaya pertanian. Jadi yang ditanya itu bukan kesuksesannya, tanya kegagalannya. Makanya majalah-majalah pertanian di Indonesia yang terkenal itu menginspirasi orang, tapi bagi saya itu kelemahannya ada itu majalah pertanian ya. Salah satunya tidak pernah menceritakan kegagalan orang. Jadi Bapak dan Ibu silakan belajar dengan Pak Dr. Aib dari kegagalan, belajar dengan saya dengan kegagalan, karena disitulah yang akan yang akan meningkatkan kualitas kemampuan kita. Jadi kalau saya sampai bisa diberikan amanah sebagai tim konsultan petani PTBS, itu masa teror saya ya kalau dirupiahkan ya sangat luar biasa. Tapi saya orangnya seperti itu. Eco farming dosis sekian saya kasih tingkatkan. Untuk apa tujuannya? Supaya kita tahu ini dosis tertingginya berapa, dosis terkecilnya berapa. Nah, makanya ketika ada di grup, kemudian saya menyimpulkan dengan tim konsultan yang lain untuk rekomendasi bahwa eco farming kalau untuk ketanaman lebih bagus jangan dibiangkan, jangan difermentasi, jangan ditambahkan gula, karena kita miris produk bagus kalau dalam cara pengaplikasiannya salah itu bisa fatal. Makanya untuk ketanaman cukup diambil 1/10 tub ya, 1/10 tub atau 3 gram. Kalau mau pakai parut air kelapa muda campurkan 100 ml, masukkan ke tangki 15-17 liter, aplikasikan langsung. Itu dijamin tidak akan menguning. Karena di situ tidak ada fermentasi dan tidak ada unsur glukosa yang bisa menutup stomata mulut daun. Nah inilah hasil dari observasi kita. Jadi produk ini produk bagus, sudah teruji, banyak
meningkatkan hasil dari pertanian yang dibudidayakan oleh para petani di Indonesia. Makanya brand ini akan terus kita pertahankan dan bahkan akan kita perkuat dengan kehadiran tadi hormon organik, kemudian pengendali gulma, ramah lingkungan. Makanya saya menyampaikan sudah tidak akan lagi dari tim konsultan ini menggunakan istilah racun ya, karena mindset ini akan kita buka semua kepada setiap petani Indonesia. Terkadang saya melihat ada beberapa mitra PTBS ketika menyampaikan produk agen hayati kepada petani itu pada bingung semua, kok racun berbentuk seperti ini, padahal bukan racun. Itulah teknologi mikroba yang memang bekerja itu sangat dahsyat. Nah inilah yang dilupakan, konsep ilahiyah yang sudah tertata dalam Al-Quran ini akan kita kembalikan lagi untuk dalam mengendalikan hama dan penyakit tanaman ya, terutama dengan cara memproteksi tanaman secara keseluruhan. Nah makanya perlu saya sampaikan juga bahwa kinerja Agen Hayati ini masuk ke dalam sistem perakaran, kemudian hidup bersama-sama tanaman. Jadi ketika ada hama yang berani makan, pasti dimakan. Cuman hamanya pasti mati gitu ya. Jadi kandungannya perlu disampaikan juga sedikit mereview dari Dr. AF, karena padi kumpai itu intinya cuma itu saja ya. Nah cuma padi kumpai pun akan diperkuat dengan agen hayati juga. Nah makanya kedepannya kita di sini akan memproduksi hasil pertanian yang memang to'amun toyib, baik dan menyehatkan. Itulah yang diharapkan daripada surat Abasa. Hal yang juril insanu ila to'amin, hendaklah setiap manusia makan makan. Jadi penyediaan makanan atau pangan aktual itu sudah ditata dalam Al-Quran. Cuman kitanya double aja nih. Kenapa double? Karena kita masih tetap ingin menggunakan racun. Melihat rumput sedikit tumbuh, Pak ini racun apa Pak? Racun rumput apa? Racun keong apa? Nah coba mindset itu kita buang aja dulu lah. Bahkan pengalaman saya tahun 2003-2004 mengelola peternakan, saya bagian divisi hijauan makanan ternak. Nanam jagung itu saya tanpa herbisida, puluhan hektar, bisa itu. Tapi kan Pak tenaganya besar Pak, untuk tenaga kerjanya, jangan hitung-hitungan tenaga kerjanya. Jadi jadikan tenaga kerja itu sebagai sedekah kita untuk memberdayakan masyarakat. Karena memang hasilnya pun akan lebih besar daripada sekarang kita menggunakan herbisida, kemudian lebih simpel, tapi kasus yang terjadi sekarang, rusaknya perkebunan kelapa sawit di Indonesia itu setelah kontak dengan herbisida perakaran. Sehingga perakaran lapuk, busuk, dan disitulah gampang terserang ganoderma. Kalau sudah terserang ganoderma, sudah dipastikan tanaman akan mati. Lambat laun akan mati. Nah makanya disinilah sudah saatnya, karena memang ini yang memfasilitasi adalah channel Petani Cerdas PTBS. Jadi kita akan membawa nih, narasi ini bahwa kita ini harus smart di dalam bertani gitu. Jadi jangan serba racun terus. Jadi kita pun membiarkan petani di dalam pengaplikasiannya semuanya sendiri ya. Contoh di sentra-sentra padi saya 15 tahun di Indramayu. Itu yang namanya aturan penggunaan pestisida itu sudah tidak ada aturan. Jadi merek apa disatukan, dicampurkan dalam satu botol, kemudian pakai dosis setengah botol, satu tangki, untuk mengendalikan satu hama, misalkan worm, itu sudah hal yang biasa. Bahkan banyak petani yang mati gara-gara ini itu sudah hal yang biasa. Nah makanya di sini seluruh mitra PTBS harus bisa memberikan pencerahan ya, pencerahan terhadap semua petani yang ada di daerah, bahwa kita ini mampu. Nah imbalannya Allah permudah sistem yang ada di PTBS untuk untuk katakanlah sumber finansial kita. Yang penting kita ikhlas saja, ikhlas dalam mengabdi kepada masyarakat, kepada petani, dan mengarahkan. Insya Allah petani pun punya hati nurani. Baik, silakan Mas Budi dibuka aja ya, pertanyaan ya. Baik, Pak Wawan, ini ada beberapa pertanyaan yang sudah muncul. Tadi ada pertanyaan dari Bu Dila, ini agen hayati dan ekosida ini bedanya apa? Apa kekurangan dan kelebihannya masing-masing? Ya, inilah yang jadi polemik di PTBS ya, kalau saya sampaikan malam ini.
Jadi ketika kita tim konsultan ya bertemu dengan owner PTBS, jadi prinsipnya siapapun yang ingin memasukkan produk ke PTBS itu dipersilahkan ya. Dan alhamdulillah kehadiran Agen Hayati pun disambut ya, dengan narasi-narasi yang tim konsultan bawa, bahwa PTBS sebagai kendaraannya ya untuk pembangunan pertanian berkelanjutan Indonesia, dengan salah satunya adalah produk eco farming dan teknologi mikroba yang kita pakai. Insya Allah ini akan membawa arah perubahan pertanian di Indonesia. Dan alhamdulillah beliau Pak Haji Febrian menyambut ini semua. Ya. Nah kemudian muncul produk sejenis, ya, produk sejenis. Pernah saya menyampaikan juga ke bagian produsen, ini harus dikaji ulang karena kandungannya ada unsur kimia aktif, ya, dari Ginep dan Maneb, Mancozeb itu sama satu turunan dari fungisida itu. Nah karena jangan sampai bisa mematikan mikroba eco farming. Kalau produk-produk yang lainnya selama itu brand ini akan memperkuat eco farming, ya ayo kita sama-sama, ya prinsipnya seperti itu kan. Nah, makanya ketika di grup, ketika saya ditanya mengenai produk ini, kalau ada pertanyaan pembanding, ya saya sampaikan pembandingnya bahwa Agen Hayati Eco-Plant Protector ini memang sudah diteliti bagaimana caranya supaya bisa bersama dengan eco farming, bukan untuk mematikan mikroba eco farming. Bahkan sampai sekarang Pak Dr. Aib Saifuddin pun belum menemukan cara yang paling tepat, meskipun kedepannya nanti ada, menggabungkan eco farming dengan eco-plant protector. Karena dua mikroba ini bertentangan. Yang pertama bersifat promoting, pemacu pertumbuhan. Yang satu bersifat inhibitor untuk menghambat pertumbuhan dari mikroba patogen. Nah ini dua-duanya ini, kenapa ada jeda 2 hari? Karena itu kita tidak ingin dengan adanya kehadiran eco-plant protector bisa menjegal kinerja dari eco farming itu sendiri. Nah, ternyata setelah kita teliti secara lab, secara lapangan, ada jeda 2 hari itu ternyata setelah 2 hari ya alhamdulillah semua bekerja bersama-sama dan untuk menjaga tanaman, terutama dari Agen Hayati eco-plant protector. Nah, adapun mengenai produk tadi yang disampaikan, saya pun sudah menyampaikan juga nih. Beliau produsen yang tadi disebutkan ingin ketemu saya, sampai sekarang belum ketemu. Dan saya sudah minta juga dikaji juga, karena kandungan dari bahan aktif yang ada itu masih mengandung unsur kimia sintetis, meskipun istilahnya mau kontak, mau apapun saja. Nah kalau kita memang ke arahnya ke teknologi mikroba. Jadi gambarannya seperti itu Mas Budi, mungkin saya juga nggak terlalu begitu panjang untuk menceritakan masalah produk yang lain gitu ya. Yang pasti jika Bapak dan Ibu konsen ingin memperjuangkan arah pergerakan pembangunan pertanian berkelanjutan Indonesia, ya carilah yang ramah lingkungan. Karena bagaimanapun dari dalam bertani ini kita bukan mencari keuntungan, mau mencari keberkahan. Kalau sudah kita dapatkan keberkahan sudah pasti untung. Tapi yang untung belum tentu berkah. Nah, makanya di sini, ayo kita sama-sama dan ini pun dalam pengendalian hama dan penyakit ini kita terus bagaimana caranya memperkenalkan yang namanya Agen Hayati ini, bagaimana caranya terus meningkatkan imunitas. Jadi yang kerja itu adalah mikroba, dan Agen Hayati itu bukan racun. Jadi Bapak dan Ibu sekarang nyemprot bayam, nyemprot selada, apapun saja, besok dimakan tidak akan apa, karena tidak mengandung residu dan bukan racun. Nah, itulah kehadiran Agen Hayati eco-plant protector ini yang memang teknologi. Silahkan cari di perusahaan manapun kalau ada, karena memang teknologi ini tidak dimiliki oleh perusahaan manapun, dan satu-satunya pawang yang bisa menggabungkan. Tadi sudah cukup penjelasan yang 2 tadi. Apa ke ini? Cukup Pak Wawan. Ini ada pertanyaan lagi Pak Wawan tentang padi kumpai. Apakah padi kumpai ini bisa ditanam di semua musim? Ada pengaruhnya enggak padi kumpai ini ditanam di suhu yang dingin atau suhu yang
panas ya. Itu Ya. Pak Wawan. Ya. Jadi hasil penelitian Pak Dr. F. Saifuddin, karena tertuai di dataran tinggi ya, jadi yang namanya genotip dari bunga jantan ini membawa, jadi semakin ke daerah tinggi itu semakin produktif semakin tinggi, kata Pak Dr. F. Saifuddin. Nah artinya secara prinsip bisa ditanam di semua medan ya, di ketinggian di dataran rendah bisa. Cuman kalau untuk padi biasanya di daerah pesisir pantai itu pasti kurang bagus. Karena apa? Kandungan garamnya salintasnya tinggi. Nah, kecuali kalau kita bisa merubah genetik supaya dia toleran terhadap salintas tinggi. Jadi secara prinsip padi kumpai ini bisa ditanam di ladang ataupun di sawah. Semakin tinggi ketinggiannya semakin tinggi ya, meter di atas permukaan laut, itu semakin progres semakin meningkat. Karena di sini membawa sifat dari genotip bunga jantan padi Bondoro tadi ya sebagai tetuanya. Tapi di daerah-daerah pun akan kita buktikan nih dengan SOP yang ada, yang di dataran rendah ya, bagaimana caranya supaya hasilnya banyak. Tapi yang sudah saya simpulkan, memang kumpai itu ketika fase dari 0 sampai 45 hari itu jangan banyak genangan air. Jadi cukup macak-macak saja. Tergenang tidak, kemudian kering pun tidak. Itu disebut macak-macak. Mikroba senang kondisi seperti itu. Makanya pertanyaan tadi bisa ditanam segala medan, yang pasti SOP-nya ikutin, insya Allah hasilnya bisa di atas 15 ton. Itu Mas Bri. Oke, jadi bisa semua musim ya Pak Wawan? Bisa. Secara prinsip tadi yang penting meskipun kita nanam di kondisi kemarau, kalau masih ada air bisa. Jadi jangan sampai kita nanam di masa kemarau, karena memang padi itu, jadi gini ya, semua tanaman itu membutuhkan air. Jadi jangan sampai beranggapan padi kumpai tidak membutuhkan air, ditanam di kondisi kemarau, itu salah. Karena air itu adalah salah satu kunci parameter. Cuman bedanya dengan padi kumpai ini, dia irit airnya gitu. Itu aja bedanya. Ini dari Pak Samsudin nih, kebetulan beliau juga resha nih. Jadi padi kumpai ini bisa ditanam di gogo atau di persawahan aja Pak? Atau bisa keduanya, potensinya bagaimana Pak? Ya, saya ceritakan ada istilah yang disebut dengan ada padi gogo, ada gogo rancah, ada padi sawah. Nah, padi gogo itu biasanya ditanam ya dengan cara ditabela, ditugal. Nah, kalau kita mau nanam padi gogo rancah di sawah, jadi memang ketika itu setelah disingkal, diratakan, tapi belum ada air. Nah, kemudian ditanam tabela, ya. Kemudian nanti setelah muncul air baru dirancang, dimacak-macak gitu. Nah, itu ada juga teknik seperti itu. Kemudian ada padi sawah. Nah, padi sawah itu yang memang tanam pindah gitu ya. Disebut tandur, tanam mundur. Nah, itu semuanya bisa. Secara prinsipnya bisa untuk padi varietas kumpai ini. Nah, kemudian dari umur uniknya kumpai ya, itu masa tanam pindah benih itu mulai dari benih dulu ya. Pertama perendaman benih, misalkan kita punya benih 10 kilo ya, 10 atau 12 kilo, kemudian direndam di dalam 14 liter air selama 18 jam. Nah, setelah 18 jam kemudian campurkan 1 saset agen hayati, 1 saset ya, 10 gram, masukkan ke dalam larutan tadi yang sudah ada air 18 jam tadi, campurkan semua, dan kemudian rendam lagi 6 jam. Setelah 6 jam tiriskan, diangkat, tiriskan selama 48 jam, berarti 2 hari ya. 2 hari ya. Nah, kemudian nanti setelah muncul tunas, itu cara penaburannya di persemaian ya. Itu benih 1 kilo itu untuk 20 meter persegi. Jadi jaraknya dibikin renggang. Tujuannya apa? Pertama, kita untuk menghindari serangan dari keong. Jadi kalau kita nanam padi di daerah irigasi, sisi positif adanya keong itu berarti tanah itu tidak bersifat asam, tapi bersifat lebih cenderung ke alkalis dia, netral atau ke alkalis, ke netral aja ya, ke netral. Nah, kemudian
kita tanam itu 12 hari karena punya genetiknya pertumbuhannya cepat. Nah, genetik itu bisa muncul ketika lingkungan mendukung. Ya. Kenapa? Contoh, kita misalkan nanam padi kumpai di lahan yang kering, tidak dikasih air, itu genetik tidak akan muncul, tidak akan keluar itu malah yang sampai ratusan itu. Makanya genetik itu harus didukung oleh lingkungan. Karena dulu gini-gini saya pernah belajar tentang genetika ternak juga nih. Nah, artinya genetika itu harus didukung dengan lingkungan. Kecukupan air tadi kan, meskipun kumpai ini membutuhkan air, tapi tidak terlalu banyak, gitu ya. Nah, kemudian tadi bahwa benih ini bisa treatment selanjutnya setelah 48 jam ditebar 1 kilo untuk 20 meter persegi. Jadi kalau kita punya bedengan yang sudah berbentuk lumpur 1 meter, panjang 10 meter, berarti kita cukup dua bedengan saja yang panjang 10 meter atau 5 kali 4 ditebar. Itu nggak masalah. Nah, kemudian 12 hari saja, masa tenggangnya 15 hari baru tanam pindah, di transplanting atau di grounding. Yaitu dengan jarak tadi itu, 4 kali 5 tunggal tadi. 40 cm kali 40 cm ubin, cuma ditanamnya nanti ada 5 titik di setiap titik 40 cm itu. Jadi kayak gini nih, 1, 2, 3, 4, 5 itu setiap 1 titik. Nah, itulah disebut 4 kali 5 tunggal yang ditemukan oleh Pak Dr. M. Saifuddin. Nah, itu anakannya nanti akan dahsyat luar biasa. Nah, setelah masa pertumbuhan 0 sampai 45 hari itu jangan tergenang air, supaya untuk memunculkan anakan supaya banyak. Nah, kalau anakan ini sudah banyak, masuk ke 45 hari masa primordial pembuahan, 45-50 ya. Nah, ini umur nanti sampai 100 hari panen. Pak, bisa nggak nanti kita jadikan lagi benih? Nah, dari pihak produsen tidak menjamin, karena khawatir terjadi perselingkuhan antar tetangga. Ya, Pak Samsudin ya. Perselingkuhan antar tetangga. Jadi nanti jadi padi varietas yang memang varietas yang kok tidak seperti kumpai gitu kan. Bodinya seperti ini. Bahkan ada aromatiknya, itu sudah terjadi persilangan. Nah, makanya tidak disarankan untuk dibenihkan lagi. Kalaupun disarankan untuk penanaman 2 kali bisa. Jadi setelah 100 hari, nah cirinya padi kumpai itu nanti jeraminya itu, daun bendera dan jeraminya pasti hijau terus, tapi bulirnya kuning. Nah, nanti umur 100 hari panen, sisakan 2 cm dari pangkal tanah. Nah, dari pangkal tanah, nah nanti dihantam hormon organik, kita pelihara lagi 75 hari paling lama, itu panen yang kedua nanti, disebut tuyang atau singgang. Tapi syaratnya, tadi ya, ketika pemangkasan 2 cm tadi, kemudian nanti dipelihara lagi ya, cuman dapatnya tidak mungkin 100% seperti yang pertama. Ya, minimal di 60-65 aja udah bagus. Tapi umurnya lebih pendek, di 70 harian sudah bisa panen. Itulah keunikan padi kumpai. Kecuali Bapak dan Ibu ingin, karena ini galur murni ya, galur murni kan biasanya kalau kita belajar ilmu benih itu kan ada yang disebut dengan breeder seed. Breeder seed itu adalah benih yang diketemukan misalkan Impari 32 nih. Itu pemuliaannya langsung tanda tangan. Muncullah benih berlabel kuning yang punya potensi bisa ditanam 3 kali. Kemudian setelah breeder seed ada disebut benih dasar foundation seed. Ya, benih foundation seed. Kemudian stock seed dan extension seed. Nah, kalau di kumpai ini, kalau kita tidak ada persaingan yang namanya bunga-bunga sekitar ya, padi-padi varietas lain, itu bisa dijadikan benih lagi. Cuman kemurniannya sudah tidak bisa dipastikan. Makanya di budidaya kumpai ini SOP-nya tanam sepekan lebih cepat atau tanam sepekan lebih lambat, supaya tidak penyerbukan, terjadi perselingkuhan tadi. Ya, jadi jadi itulah yang namanya padi ini di Indonesia ini sampai sekarang. Seperti saya dulu di Indramayu ya, padi Ciherang dengan padi yang lain, kemudian muncul varietas baru. Wah, itu diagung-agungkan, ini varietas baru. Padahal itu persilangan. Yang namanya persilangan, genetiknya udah kacau. Mana yang dominan, mana yang resesif sudah tidak jelas.
ditanam ternyata malah anakannya sedikit. Nah itulah di padi ya. Makanya arus global ini yang namanya dunia pertanian Islam itu, jadi sepertiga disisihkan untuk makan, sepertiga untuk benih, kemudian sepertiga lagi untuk disimpan. Nah itu tujuannya apa? Karena hasil dari kajian dari Ibnu Al-Awam itu, di situ ada yang namanya genetika, semakin lama kita tanam itu akan meningkat hasilnya. Nah kalau sekarang kebalikannya, jadi petani ini disuruh membeli benih lagi ke perusahaan peti, karena itulah bagian daripada penjajahan menurut saya. Nah makanya kita buka dulu mindsetnya dulu, nanti ke depannya kita ikuti apa yang diarahkan. Intinya yaitulah yang namanya dunia persaingan seperti itu. Itu Mas Budi mengenai kumpai. Baik, kawan, terima kasih. Pak Samsudin sudah jelas Pak ya? Ini kebetulan videonya ada nih. Samsudin ketawa-ketawa terus nih. Iya. Oke, ini selanjutnya tentang agen hayati Pak Wawan. Ya. Apakah bisa diaplikasikan pada sawit yang sudah berumur 10 tahun atau sawit yang sudah menghasilkan? Kalau bisa, ya, gimana caranya? Ya. Jadi musuh penyakit utama pada kelapa sawit ya, penyakit ya. Berarti penyakit itu penyebabnya bukan dari insekta atau serangga ya. Nah biasanya yang paling utama itu nomor 1 di Indonesia itu adalah Ganoderma. Ganoderma ini dia adalah jamur yang bersifat heterotrof. Dia bukan cendawan tapi jamur. Nah, apa bedanya cendawan itu dan jamur? Memang kerajaan kingdomnya tinggi. Cuman kalau cendawan itu dia tidak mempunyai tubuh buah secara makroskopis. Kalau jamur itu punya tubuh buah dan bisa dilihat. Contoh tempe. Tempe cendawan atau jamur kira-kira? Itu cendawan. Dijopus namanya. Itu cendawan namanya. Nah, kamu jamur tiram dia kingdom fungi, tapi dia bukan cendawan karena punya tubuh buah, ada tudung, ada batang. Nah, itulah disebut dengan jamur. Begitu pula Ganoderma. Ganoderma ini bahasa Cinanya lingji. Nah, lingji ini suka dijadikan sebagai obat anti kanker herbal. Cuman kenapa di Indonesia kok paling ditakuti oleh para pekebun kelapa sawit? Karena memang permasalahannya miselium dan hipa yang ada pada Ganoderma ini dia bakal bersimbiosis tapi tidak menguntungkan. Di ujung meristem perakaran sawit, kemudian hasil dari usahanya ujung meristem perakaran sawit ini untuk mencari makan itu diambil alih oleh Ganoderma. Sehingga nutrisi yang menaiknya harusnya ke atas, ke pelepah, ke daun, ke pengisian tandan buah, itu tidak ada karena dirampok oleh Ganoderma, dan lambat laun akan menyebabkan tanaman itu menjadi sengsara karena dilihat cirinya biasa pelepah menguning, semua menguning akhirnya ambruk. Nah makanya di sini dalam pengaplikasian agen hayati ini untuk perkebunan kelapa sawit itu dosis palmai ya, palmai itu palem-paleman itu 2 saset di dalam 14 liter air. Jadi biasa 2 saset, berarti 20 gram. Kemudian masukkan ke dalam 100 ml air, kocok secara homogen, masukkan ke tangki 14 liter. Nah nanti dosisnya 1 pohon 1 liter untuk preventif dan langkah kuratif atau pengobatan. Nah tujuannya tadi untuk apa? Untuk agen hayati ini yang bersifat tadi Gliocladium dan Trichoderma itu untuk menyerang tadi jamur yang disebut Ganoderma. Nah itu untuk pencegahan dari segi serangan dari Ganoderma. Adapun serangan dari segi Tosea asigna seperti ulat api, kemudian ulat-ulatan, bambu. Nah itu kalau masih bisa kejangkau, semprot aja. Karena bagaimanapun tanaman yang sudah kesemprot, di situ ada Buparia bassiana, kemakan oleh hama, masuk ke dalam sistem pencernaan, itu akan menghancurkan dari dalam. Jadi pertama yang terkena itu biasanya hasrat seksualnya dulu. Nah setelah rusak, baru dia tidak mau makan, banyak pikiran. Nah setelah itu
setelah itu baru dia terbang di mana, matinya di mana. Itulah cara kinerja agen hayati yang memang betul-betul ramah lingkungan. Makanya cara kinerja dari Bevaria bassiana, dari Trichoderma itu kita ada 3 spesiesnya itu. Konigi, kemudian Harizanum, dan satu lagi itu ada 3 yang tidak dimiliki perusahaan manapun juga. Kemudian Gliocladium, ada Pseudomonas, ada Streptomyces, itu sudah lengkap semua. Makanya diujikan kita ada pohon durian yang terkena gerekan, ya, penggerek batang, sampai melakukan cairan terus. Sebagian kita siramkan, sebagian kita semprotkan ke dalam lubang yang ada cairan tadi. Dan alhamdulillah 1 bulan baru tanaman kering semua, sehat sembuh semua. Itu ada testimoninya di grup ya untuk komunitas durian. Artinya kalau tadi pertanyaan ke sawit, ya intinya seperti itu. Kalau palmae seperti kurma, jambe, kelapa sawit itu 2 saset per 14 liter air, 1 liter per pohon. Tetap hitungannya murah. Murahnya dari mana? Mendingan mati, mendingan murah. Nah, seperti itu hitungannya. Jadi memang dengan adanya Ecoplant Protector ini ya, saya hitung dari komoditas tanaman pangan, palawija itu sayuran, buah semusim, buah tahunan, dan tanaman hias, kemudian hortikultura ya, tanaman ya tadi tanaman sayuran, buah dan tanaman hias, kemudian palawija, umbi dan kacang-kacangan, serta tanaman pangan. Ini penggunaan agen hayati ini maksimal itu di 5 box saja udah cukup. Jadi 1 musim nanam padi itu cukup harga repeat order 625.000 saja. Bandingkan petani konvensional yang menggunakan pestisida, 1 kali nyemprot, pengalaman saya dulu di cabai 1 hektar itu minimal 800 sampai 1 juta per 5 hari sekali. Karena kalau geser jadi 7 hari sekali pasti banyak yang rontok, apalagi sedang masa pembuahan. Nah dengan agen hayati tidak seperti itu. Bahkan banyak yang ragu-ragu nih. Jadi nanam cabai diserang lalat buah, udah mulai rontok 2 kilo nih. Tapi jalan aja rutin dikerjakan. Alhamdulillah sekarang sudah tidak ada yang rontok lagi. Nah itulah kinerja dari agen hayati yang memang tidak terlihat. Karena memang basisnya mikroba yang masuk ke dalam jaringan tanaman dan masuk ke dalam buah. Jadi ketika ada hama yang nusuk sudah pasti mati nanti di situ. Nah itu gambarannya Mas Budi mengenai sawit tadi ya. Baik, mudah-mudahan bisa mewakili jawaban Pak Wawan untuk pertanyaan dari Pak Toga tadi. Ini satu lagi Pak Wawan nih kayaknya saya juga penasaran jawabannya nih. Kalau tanaman kayak buah-buahan, jambu, mangga itu kalau habis disemprot agen hayati itu apakah langsung bisa dimakan buahnya Pak? Nggak berbahaya? Ya. Jadi hasil diskusi tim konsultan dengan Pak Dr. M. Saifuddin sebagai formulator penemu agen hayati ini ya, yang nyaris beberapa waktu telat saja ini akan menjadi milik perusahaan lain ya mengenai formulasi ini. Nah artinya keunggulan daripada agen hayati ini dia tidak meninggalkan residu bahan-bahan kimia sintetis atau bahan-bahan kimia berbahaya pada komoditas yang kita tanam. Inilah yang konsep yang memang diinginkan oleh konsep ilahiyah. Karena tujuan manusia itu kan tujuannya untuk ibadah. Ibadah ini harus sehat. Nah, makanya pengalaman saya nanam di sini sekitar cabai atau apapun di pekarangan, sore ditanam, sore diaplikasikan, kemudian besoknya kita makan ya tidak masalah. Ya cuci biasa aja gitu, cuci wajar saja. Karena memang sifatnya ini bakterinya ketika di dalam tubuh manusia pun, karena ini bakteri ini kan sifatnya bukan bakteri Escherichia coli dengan Salmonella. Dan ini memang sudah terbebas dari yang 2 itu, karena memang yang 2 itulah yang menyebabkan diare dan tipes. Makanya aman-aman saja secara prinsip. Meskipun ini bukan racun, tidak boleh dimakan, tapi tetap Pak Dr. M. Saifuddin menyampaikan harus safety juga di dalam aplikasi penyemprotan gitu kan. Karena nanti diikutin sama petani lain gitu. Nah, sedangkan kita teknologinya berbasis mikroba. Makanya secara prinsip aman gitu ya.
Terutama seperti pertanyaan tadi di grup ada yang ke hidroponik, bagaimana nih cara pengaplikasian agen hayati. Nah, hidroponik itu rata-rata butuh daun, aphids ya, kemudian apalagi kalau penyakitnya bercak-bercak, nekrosis, cendawan patogen, itu semuanya kalau kita ya, prinsipnya gini ya, jadi ada beberapa ramuan agen hayati penambahan bahan sedikit ya, tapi hasilnya dahsyat. Contoh misalkan dalam pengenalan semut, nah, kita sampaikan semut itu sebetulnya bukan hama, tapi kalau sudah bersimbiosis dengan kutu putih yang menghasilkan cairan madu dan akhirnya menghasilkan jelaga hitam, jadi permukaan daun itu akan menjadi hitam dan fotosintesis terganggu. Itu gara-gara semut tadi ngumpul di situ semua. Nah, salah satunya dari formulator menyampaikan harus ada penambahan kapur ya. Kapur itu yang kapur ya, kapur ajaib katakan. Itu datametrin tapi dia organik ya. Itu satu tangki cukup setengah batang saja. Dijemput, gerus, hembuskan, masuk ke dalam satu tangki untuk mengendalikan semutnya. Kemudian kalau untuk aphids, thrips, dan oteng-oteng yang mempunyai badan putih juga, yang mempunyai badan seperti minyak, jadi mau pakai pestisida apapun saja itu sudah tidak mempan. Nah, kuncinya pakai sabun, Sunlight lah ceritanya, meskipun ini live juga. Itu Sunlight itu cukup 50 ml di dalam 14 liter air, agen hayatnya 1 saset. Nah, itu bersih semua nanti yang namanya kutu putih, aphid, thrips, pembawa virus keriting, dan oteng-oteng. Oteng-oteng itu adalah kumbang yang khusus menyerang kepada famili Susurbitaceae, timun-timunan, seperti semangka, melon, timun suri, belewah. Itu hamanya pasti itu juga. Sekali nyerang bisa ngabisin semua. Nah, itu kuncinya di situ. Makanya formulasi agen hayati ini sekarang dan hormon organik sudah dipakai oleh pengusaha pembuangan di luar musim di daerah Majalengka untuk mangga ya, untuk mangga. Jadi tanaman itu bersih, kemudian bunganya lebat, tidak ada hama. Nah, itu agen hayati dan hormon organik yang Saifuddin ciptakan, gitu ya. Jadi intinya untuk memperkuat brand ini ada beberapa penambahan kalau misalkan ada hama yang membandel dengan penambahan tadi. Nah, kemudian yang penambahan Sunlight tadi ditambah 2 sendok teh garam per tangki. Itu udah cukup. Insya Allah itu barangnya gampang dicari, gampang ditemukan untuk memperkuat kinerja agen hayati. Tapi bukan berarti yang tadi disebutkan itu dia bisa mengendalikan, tidak bisa. Karena ini hanya untuk menggempur lapisan minyaknya saja. Nah, setelah lapisan minyak itu luntur, baru agen hayati akan menginfeksi, terutama Bruvaria bassiana, akan merusak dan mengkoyak-koyak yang namanya badan serangga tersebut. Nah, seperti itu Mas Bri.